angkat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kami pagi hari ini tubuh yang sehat dengan penuh kekuatan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Walaupun kami beribadah dari rumah, biarlah Tuhan tetap memberkati kami dan ibadah boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya, bagi berdiri, kita nyanyikan lagu Baby. Adlin maybe kesini mau bagi-bagi hadiah. Tapi sebelum bagi-bagi hadiah, semuanya bagi berdiri, kita bikin parselnya dulu.
Badanku sehat, badanku kuat, berolahraga bersama Yesus. Sekali lagi. Badanku sehat, badanku kuat, berolahraga bersama Yesus. Untuk mendapatkan hadiah dari Atlet Mebik, kalian harus menebak olahraga apa yang Atlet Mebik peragakan untuk kalian. Kalau sudah siap, oke. Kalau sudah siap, dari TK sampai kelas 6 SD. Pertanyaan pertama, gaya yang pertama ya. Sudah mengerti? Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua, tapi masih kelas anak TK sampai 6 SD. Pertanyaan kedua adalah iya, oke. Kalau sudah mengerti, kalian harus menjawab pertanyaannya dengan benar dan kirim ke grup GPDI Philadelphia, oke? Pertanyaan kedua, untuk SMP ke atas, pertanyaan yang pertama adalah belum sekali lagi. Oke. Sudah mengerti? Lanjut ke pertanyaan kedua. Masih kelas SMP ke atas ya. Oke, kalau sudah mengerti dua pertanyaan itu, kalian kirim ke grup GPD Philadelphia Telkom. Yang benar ya. Oke. Kita ingin berolahraga ke tempat yang lain. Tapi sebelum itu semuanya bagi berdiri, kita bikin pause dulu. Badanku sehat, badanku kuat, berolahraga bersama Yesus. Sekali lagi. Badanku sehat, badanku kuat, berolahraga bersama Yesus. Dadah. Oke teman-teman, kita ucapkan terima kasih kepada Atlet Mebik. 1, 2, 3. Terima kasih Atlet Mebik. Sekarang semuanya bagi berdiri, kita nyanyikan lagu Tak Aku Kan Sendiri.
dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Oke, semua yang luar biasa, kita mau baca ayat firman Tuhan kita dari Yohanes 15 ayat 13. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Ya, teman-teman, di sini dikatakan kasih yang besar adalah kasih ketika seseorang rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ini adalah contoh yang sangat luar biasa. Kayak aku sebelumnya mau tanya, teman-teman punya sahabat tidak? Sahabat artinya orang yang sangat dekat dengan kita, yang mengasihi kita, yang menerima kita dengan tulus. Seorang sahabat pasti memiliki banyak waktu untuk sahabatnya. Bahkan di dalam Alkitab tadi kan ya sudah kita ucapkan, seorang sahabat pasti rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kayak boy mau punya sahabat yang seperti ini, pasti sangat menyenangkan ya punya sahabat yang sangat baik seperti ini. Kayak boy punya sih sahabat waktu kayak boy kuliah. Ada orang-orang yang dekat dengan kayak boy, banyak menghabiskan waktu dengan kayak boy. Tapi kalau kayak boy pikir-pikir, kalau misalnya nih kayak boy jatuh dari motor, kayaknya belum tentu sahabat kayak boy itu mau menggantikan kayak boy jatuh dari motor. Nah teman-teman, ayat yang tadi kita baca memberikan contoh kasih yang luar biasa dari seorang sahabat. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Ada satu pribadi yang bisa melakukan ini. Dia adalah Tuhan Yesus. Karena dia telah memberikan contoh ketika dia mati di kayu salib. Dia mati untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk orang-orang yang dekat dengan dia. Bukan cuma untuk murid-muridnya. Tapi untuk semua manusia di dunia. Bahkan untuk manusia-manusia yang membenci Tuhan Yesus. Nah teman-teman, Tuhan Yesus menganggap kita sebagai seorang sahabat. Tuhan Yesus memberikan waktu 24 jam untuk bersama dengan kita. Ketika kita sedih, ketika kita senang, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Nah, kita yang sebagai sahabatnya Tuhan Yesus seharusnya juga melakukan hal yang sama. Seharusnya kita memberikan waktu yang banyak untuk Tuhan Yesus. Harusnya kita banyak mencari Tuhan Yesus. Harusnya kita banyak datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau belajar dari kisah seorang raja yang bernama Rehabeam. Raja Rehabeam adalah anak dari Raja Salomo. Ketika Raja Salomo meninggal, Raja Rehabeamlah yang menggantikannya. Walaupun saat itu Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Nah, yang memimpin Israel Selatan adalah Raja Rehabeam. Pada mulanya Raja Rehabeam memimpin dengan baik. Raja Rehabeam memimpin dengan takut akan Tuhan, selalu mencari Tuhan. Raja Rehabeam mengokohkan pertahanannya supaya tidak diserang oleh bangsa lain. Raja Rehabeam juga memperhatikan spiritual, kerohanian rakyatnya. Harus semuanya menyembah kepada Tuhan Allah. Dan hal tersebut menyenangkan hati Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah pun memberkati kerajaan Rehabeam ini. Tapi ketika kerajaan ini sudah semakin kuat, semakin hebat, semakin kokoh gitu ya, Raja Rehabeam dan seluruh rakyat Israel justru apa? Meninggalkan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka justru menyembah allah-allah lain. Mulai ada patung-patung berhala. Hal tersebut sangat tidak menyukakan hati Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menghukum mereka melalui bangsa Mesir. Bangsa Mesir menyerang mereka. Dalam ketakutannya Raja Israel dan Raja Rehabeam dan rakyat Israel, ada seorang nabi datang kepada mereka untuk menegur mereka. Nabi tersebut bernama Nabi Semaya. Nabi Semaya bilang sama mereka, sama Raja Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Israel. Dia bilang, kalian sudah meninggalkan Allah, makanya Allah menghukum kalian. Makanya Mesir menyerang kalian. Ketika Raja Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Israel mendengar itu, mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan.
Mereka akhirnya merendahkan diri. Mereka minta ampun sama Tuhan. Mereka minta pertolongan Tuhan. Karena mereka meminta dengan sungguh-sungguh, Tuhan Allah pun akhirnya mengampuni mereka. Tapi tetap ada konsekuensi yang harus dilalui oleh Raja Rehabeam dan rakyat Israel. Nah teman-teman, seharusnya kita tidak boleh seperti Raja Rehabeam ya. Tadinya kita dekat dengan Tuhan, tadinya kita mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan membuat kita berhasil. Tetapi tiba-tiba dalam keberhasilan kita lupa sama Tuhan. Kita tinggalin Tuhan, kita lupa yang membuat kita berhasil adalah Tuhan. Tiba-tiba ketika kita ada masalah, baru deh kita panik, baru kita takut, baru kita ingat lagi sama Tuhan, baru kita cari Tuhan lagi, baru kita minta pertolongan Tuhan. Nah seharusnya tidak boleh seperti itu ya. Tapi seringkali kita seperti itu. Kadang-kadang kita mencari Tuhan karena kita lagi butuh sesuatu. Misalnya kita lagi sakit, sudah berhari-hari kita sakit, lalu kita cari Tuhan. Tadinya enggak. Ketika kita sakit, baru kita berdoa, Tuhan minta kesembuhan, Tuhan tolong aku sakit, tolong sembuhkan aku. Wah, baru sampai nangis-nangis. Atau misalnya ketika kita lagi mau ulangan, wah takut, deg-degan di sekolah, aduh mau ulangan, bisa nggak ya dapat nilai yang bagus, malah nggak belajar lagi. Lalu baru datang kepada Tuhan, Tuhan tolong aku mau belajar. Berdoa dari perjalanan pergi ke sekolah sampai ke sekolah berdoa, Tuhan aku mau ulangan, tolong Tuhan. Lalu cari Tuhan ketika kita butuh, lah itu salah. Atau kadang-kadang kita mencari Tuhan ketika kita sedang dalam situasi yang sulit. Misalnya apa? Saat ini ya, kita sama-sama mengalami pandemi COVID-19. Semua orang banyak yang takut. Baru banyak yang datang kepada Tuhan, minta pertolongan, Tuhan lindungi aku. Aduh, ketakutan semuanya, minta pertolongan Tuhan. Banyak hal-hal yang membuat kita kadang-kadang datang kepada Tuhan karena kita ada maunya sama Tuhan. Nah, kita sebagai seorang sahabat seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya kita datang kepada Tuhan dengan hati yang murni, hati yang tulus datang mencari Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Hal tersebut pasti terpancar dari kehidupan kita. Ketika kita menganggap Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Yang pertama, pastinya kita sudah bertobat. Bertobat, kita meninggalkan hal-hal yang buruk. Kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita meninggalkan dosa-dosa yang kadang-kadang atau sering kita lakukan. Kenapa? Karena kita tahu sahabat kita, Tuhan Yesus, tidak menyukai dosa. Nah, pasti kita menjauhi itu. Pasti kita sudah bertobat. Terus yang kedua apa? Pasti kita suka berdoa. Kenapa? Karena kita senang berbicara kepada sahabat kita. Kita senang berbicara kepada Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga apa? Kita pasti senang membaca firman Tuhan. Kenapa? Di sini adalah kata-katanya dari Tuhan Yesus. Ini adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kita pasti senang membaca firman Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita menganggap Tuhan Yesus adalah sahabat kita, teruslah datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, sering ngobrol sama Tuhan. Walaupun kalian tidak bisa pergi ke gereja, tapi kalian harus ingat Tuhan. Di rumah tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, tetap datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bukan diam diri, bukannya nanti ketika kalian sakit baru datang kepada Tuhan. Jadi teman-teman, kita belajar ya, menjadi sahabat sejatinya Tuhan Yesus. Yang selalu datang kepada Tuhan, bukan hanya di saat kita membutuhkan Tuhan. Seperti Raja Rehabeam tadi, bukan seperti itu. Tapi dengan hati yang tulus kita datang kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, karena kita rindu bertemu dengan Tuhan. Ya, kalau kita punya sahabat, pasti kita rindukan untuk terus dekat sama dia, untuk ngobrol sama dia, ya. Di saat seperti ini, datang terus kepada Tuhan. Bicara terus sama Tuhan. Apa yang menjadi masalah kamu, apa yang menjadi kesulitan kamu, bicara sama Tuhan. Karena Tuhan siap mendengarkan kita. Karena Tuhan adalah sahabat kita. Yuk, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami sama-sama belajar Tuhan untuk menjadi sahabat sejatinya Tuhan, di mana kami terus rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk terus datang kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita mengucapkan kembali ayat hafalan kita ya dari Yohanes 15 ayat 13.
1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Jangan lupa dihafalkan, lalu kirimkan videonya ke grup WhatsApp GPDI Philadelphia. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami sudah selesai ibadah. Tuhan, kerinduan kami untuk segera berkumpul kembali Tuhan untuk beribadah di gereja. Tuhan memberkati setiap teman-teman yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.